Halo guys, kembali lagi bersama saya Ran TV. Untuk di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Bad Genius. Mungkin saja salah satu dari kalian tidak tahu dengan cerita film ini yang dirilis di negara kelahiran bapak saya yaitu Thailand tahun 2017. Film ini sangat menjunjung erat budaya Indonesia yaitu contek-mencontek. Waktu saya ngopi sama sutradaranya, katanya ini diambil dari kisah nyata. Karena banyaknya penyebaran soal teks ujian yang bocor, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Film ini mengisahkan seorang anak sekolah yang kepintarannya di atas rata-rata atau biasa disebut jenius. Pada film ini, Lin pindah ke sekolah baru yang awalnya dulu dia sekolah di tempat ayahnya mengajar. Karena ayahnya ingin dia pindah ke salah satu sekolah bergengsi di Thailand yang kebanyakan siswanya itu adalah orang kaya. Sedangkan Lin adalah orang yang pas-pasan, yang ayahnya berprofesi sebagai guru. Kepala sekolahnya pun takjub melihat banyak prestasi yang telah didapatkan Lin, mulai nilai selalu A dari balita hingga dewasa, dan banyak menjuarai berbagai lomba. Karena Lin termasuk siswi berprestasi, kepala sekolahnya pun menawarkan agar dia mau sekolah di situ. 25 juta per semester, Lin merasa keberatan dengan biaya mahal di sekolah itu. Karena Lin orangnya pintar, dia menghitung semua biaya. Jika dia sekolah di situ, mulai dia naik angkot, beli perlengkapan, uang makan, beli es teh di warung Bu Jum, kira-kira habis jutaan intinya. Lalu kepala sekolah pun menawarkan beasiswa agar dia mau sekolah di situ dan menawarkan makan gratis di warung Bu Jum sakwarke selama per semester. Pada sesi foto siswa baru, dia bertemu dengan Grace, sosok yang cantik dan baik. Akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Saat mereka di perpustakaan, Chris ngasih tahu kepada Lin kalau sekolahnya itu mengeluarkan aturan baru yaitu harus punya IPK di atas 3,2. Chris pun sadar kalau dia nggak bakal bisa mendapatkan nilai itu. Chris pun memaksa Lin supaya dia mau mengajari Chris dan Lin bersedia. UTS pun tiba. Pas Lin lihat ke lembar soal, ternyata soalnya sama yang diajarkan Lin kepada Chris waktu di perpustakaan. Karena Chris itu orangnya bodoh, dia tidak ingat sama sekali apa yang diajarkan Lin waktu di perpustakaan tadi. Setelah Lin selesai mengerjakan, dia kasihan sama Chris. Akhirnya diberikanlah contekan kepada Chris dengan menulis jawaban di penghapus. Lin pun beraksi di sini dengan memasukkan penghapus yang berisi jawaban ke dalam sepatunya, terus dioper ke Chris dan mendarat sempurna tanpa sepengetahuan pengawas. Tapi di sini Chris memberikan sepatunya ke Lin, malah salah mendarat. Ribet banget, tinggal nyontek aja pakai tukeran sepatu. Bangsat. Lanjut. Karena Lin orangnya jenius, dia punya akal. Dia mengambil sepatunya bebarengan sambil mengumpulkan soal yang sudah dikerjakan ke pengawas. Misi pertama percontekan pun sukses, dan Chris mendapatkan nilai 3,87 dan Lin mendapatkan 4,0 sempurna. Nilai yang diperoleh Chris, Lin pun diajak berenang ke rumahnya Pat. Itu pacarnya Chris. Selain itu, Pat adalah anak orang kaya raya di sekolahnya. Di sini mereka mulai mengobrol dan Pat pun membahas contekan yang diberikan Lin kepada Chris lewat penghapus. Tapi disinilah misi dimulai Lin, ditawarin Pat agar dia bisa memberikan contekan kepadanya, tapi Lin menolaknya. Pat pun menjelaskan dia tidak mencontek secara gratis, tapi dia akan bayar 1,2 juta per satu mata pelajaran. Dan dia mengajak teman-temannya untuk ikut misi percontekan tersebut. Pun menghitungnya, jika dia menerimanya, maka dia mendapatkan uang senilai 95 juta. Banyak banget kan untuk per semester, dan akhirnya mereka pun setuju. Saat di rumah, Lin pun membuka laci Doraemon. Dia menemukan kwitansi biaya murid baru senilai 82 juta, dan menemukan akte cerai orang tuanya. Dia sedih, lalu melampiaskan kesedihannya dengan bermain piano, dan ingat bahwa kemarin adalah hari ulang tahun ibunya. Akhirnya di sini Lin paham kenapa bokapnya menginginkan dia pindah sekolah. Ternyata bokapnya ingin Lin mengejar beasiswa di luar negeri. Karena sekolah tadi sering mengadakan beasiswa luar negeri. Saat main piano, Lin pun mendapatkan ide dari sini. Besoknya, Chris dan teman-temannya datang ke rumah Lin dengan alasan les piano kepada bokapnya. Padahal di sini mereka sedang melakukan strategi mencontek
lewat permainan piano dengan irama musik klasik dengan memainkan kode jarinya mulai dari A, B, C, D, susah amat bangsat. Singkat cerita, saat ujian berlangsung, misi percontekan berjalan mulus. Chris dan teman-temannya mendapatkan nilai yang bagus. Lin pun mendapatkan bayaran yang sepadan dengan contekan kode pianonya. Dari bisnis percontekan tersebut, Lin membelikan baju mahal buat ayahnya. Padahal ayahnya mengira Lin jadi kaya gara-gara les piano. Di balik keberhasilannya, banyak deh yang pengen daftar ke Lin. Di ajaran terbaru, Lin dan Beng mendapatkan beasiswa. Dia adalah siswa yang jenius dan nasibnya sama, yang pas-pasan dengan Lin. Mereka berdua mengikuti Olimpiade Remaja Jenius yang hadiahnya 2 juta dan dipotong pajak 2.200.000. Rugi dong bangsat. Lanjut. Soal tersulit pun dijawab dengan mudah sama Beng. Akhirnya sekolah mereka memenangkan dan membuat kepala sekolah mereka bangga. Lin dan Beng dipanggil kepala sekolah dan menawarkan beasiswa ke Singapura. Tapi sayangnya kuota beasiswanya hanya 1. Lin dan Beng disuruh bersaing mendapatkan beasiswa tersebut. Sesampai di rumah, dia melihat ibunya mencuci laundryan menggunakan tangan karena mesin cucinya rusak. Akhirnya Beng menggantinya. Sumpah ini anak kayak gue banget. Banjong atau biasa disebut Tong ketinggalan materi karena dia sakit. Karena takut dia tidak bisa mengerjakan soal ujian, Tong pun membujuk Beng agar memberikan contekan. Tapi Beng menolaknya walaupun Tong membayarnya 1,2 juta kepada Beng. Tong pun keceplosan, katanya kode piano terlalu susah buat dia. Beng pun berpikir apa sih yang dimaksud kode piano? Dan untungnya Beng gak curiga dari perkataan dari Tong. Ujian kelas pun tiba. Beng yang berada di ruangan lebih dulu dan disusul peserta lainnya yang dimulai mengikuti ujian tersebut. Beng bertanya sama pengawas soal ujian nomor 40. Ternyata nomor 40 ada 2 set dan masing-masing siswa mendapatkan set yang berbeda. Beng curiga sama Tong. Selesai mengerjakan ujian, dia sengaja menjatuhkan kertas ujian di depan Lin dengan tulisan hati-hati, Tong nyontek ke kamu. Lin pun meresponnya. Beng pun masih belum puas di sini. Dia juga mengadu ke pengawas, tapi pengawasnya tidak terlalu peduli. Saat ujian kurang dari 15 menit, Lin pun mulai beraksi dengan memainkan kode pianonya. Set 1 berhasil dikerjakan sama Lin dan teman-temannya, yang set 1 keluar. Sekarang sisa set 2, karena Lin dapatnya set 1 dan Tong mendapatkan soal set 2, mereka pun menukarkan soal ujian. Di sisa waktu terakhir, Lin pun mengerjakan soal set 2 dengan terburu-buru dan dia pun menyelesaikannya. Belum sempat tukar lembar jawaban sama si Tong, keburu diambil jawabannya. Disinilah awal bencana si Lin.